sidang perdata dalam kasus perceraian nomor perkara 71-PDT-G-2020-PN Kabanjahe. Sidang pertama yaitu pemeriksaan berkas perkara pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Sidang kedua yaitu mediasi atau penetapan mediator pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Pada acaranya, Hakim Ketua menjelaskan sebelum pada pemeriksaan perkara, selanjutnya para pihak diwajibkan melakukan mediasi, lalu memilih Muhammad Arif Harahap, SH.MH sebagai mediator dan dilakukan tanggal 15 Oktober 2020. Sidang ketiga yaitu pembacaan laporan hasil mediasi dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya dalam posita bahwa tergugat dan penggugat adalah suami istri berdasarkan perkawinan penggugat dan tergugat menurut agama Kristen Protestan di Gereja Batakaro Protestan atau GBKP Lingga nomor 10.360 tanggal 12 November 2018 ditandatangani Pendeta WM Ginting STH surat keterangan perkawinan menurut adat istiadat Karo tanggal 13 November 2018 nomor 470/11/SKK/LG/11/2018 ditandatangani Kepala Desa Lingga Serpis Ginting bahwa diperkawinkan keduanya dikaruniai satu orang anak Leon Arsenio Ginting tanggal 10 Maret 2019 bahwa permasalahan dimulai sejak anak mereka berumur 5 bulan keduanya sering cekcok tergugat temperamental dan emosional tidak menghormati dan menghargai orang tua tergugat yang pada saat itu sakit-sakitan. Bahwa penggugatlah yang mencari nafkah, seorang meminta hal-hal yang tidak jelas dan suka marah bila tidak dipenuhi. Bahwa di bulan 5 2019 tergugat pergi dari rumah ke rumah orang tuanya selama 2 bulan, penggugat pernah menjemput demi kebutuhan rumah tangga mereka. Tidak ada perubahan, tergugat puncak permasalahan terjadi di bulan 2 tahun 2020. Saat penggugat diwarnai, tergugat datang marah-marah, terjadi pencekcokan, lalu si tergugat menelepon orang tuanya untuk datang menjemput, seketika itu juga datang menjemputnya. Di bulan 7 2020 permasalahan dibicarakan secara kekeluargaan, tidak ada kesimpulan dan penggugat diusir orang tua tergugat. Sikap tidak bertanggung jawab tergugat tidak menunjukkan amanat pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana yang berisi bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Karena telah cukup alasan akhir perkawinan keduanya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala hukumnya. Yang yaitu petitum. Pertama, menyatakan keduanya suami istri. Yang kedua, menyatakan perkawinan keduanya berdasarkan surat buktinya dan keterangan perkawinan menurut adat istiadat Karo putus karena perceraian. Sidang keempat yaitu eksepsi atau jawaban tergugat pada hari Kamis tanggal 5 November 2020. Tergugat dalam eksepsinya menjelaskan dia dan Permai Ginting saling mencintai dan pada saat dia pacaran tergugat sering ke rumah penggugat dan pernah menemani mertuanya ke beberapa rumah sakit. Sebelum menikah, tergugat pernah meminta jayo atau mandiri tinggal di rumah tangga sendiri dan penggugat mengiyakannya, namun tidak dipenuhi. Di saat anak penggugat berumur 5 bulan, dia hanya meminta janji suaminya dan tidak pernah meminta hal-hal yang tidak hanya keperluan dapur dan susu bayi. Saat bulan Mei 2019, dia tidak pergi sendiri tetapi diantar abang tertua dari Permai, yaitu Bang Nathan. Untuk bulan 2 2020, dia datang ke warnet untuk diskusi namun diabaikan karena sibuk main game. Saat itu saya tidak memukul, malah penggugat memukul dan menampar serta mencekik saya karena ketakutan. Tergugat menelepon orang tuanya yang saat itu datang, ibu dan 2 orang kilanya. Mereka permisi dan minta dijemput setelah 2 hari. Tidak setuju kejadian di bulan Juli 2020. Saat itu bukan diskusi secara kekeluargaan tapi membicarakan tentang perceraian. Sidang kelima yaitu replik dari penggugat pada hari Kamis 12 November 2020. Bahwa penggugat tetap pada isi gugatan dan bahwa penggugat
Selain Jayo, dia tidak menolak, hanya saja menunggu waktu yang tepat saat anak mereka berumur 5 bulan. Tergugat meminta Jayo karena tidak dipenuhi, tergugat meminta pulang. Dengan emosional menampar saya dan kacamata juga pecah. Dibawa ke bidan, berobat, tapi bidan tidak berani mengobati. Meminta hal-hal seperti makeup, baju, tas. Pernah tidur di kamar mertuanya dan mertuanya disuruh di luar karena semakin aneh. Dia dibawa ke rumah sakit Evarina Etaham. Bahkan sebelum berangkat, tergugat mengambil dengan senjata angin. Setelah beberapa hari dia melakukan check up di rumah sakit, serta dimintai surat rujukan puskesmas ke rumah sakit jiwa, dan ada barang bukti, surat rujukan, dan rekomendasi dari rumah sakit. Untuk kejadian di warnet saat itu, saya saling memperbaharui sistem komputer, tapi tergugat datang marah-marah di depan pelanggan, bahkan mengambil serokan, sampah, dan memukul saya. Karena merasa tidak dihargai, spontan emosi, saat itu tergugat bahkan mengancam meminta dihargai. Orang tuanya menghabisi penggugat, lalu ia menelepon orang tuanya. Namun sebelum itu, dia berkata apabila dalam 2 hari belum dipenuhi atau Jayo, maka ia meminta cerai. Sidang ke-6 adalah duplik penggugat pada hari Kamis 19 November 2020. Tergugat merasa disudutkan dan telah pasrah bahwa penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga mereka. Dia hanya ingin mempertahankan keluarganya, namun jika penggugat sudah tidak ingin, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau mereka harus berpisah, maka saya menuntut bertanggung jawab penggugat terhadap anak mereka. Sidang ke-7 yaitu alat bukti. Pada hari Kamis 2020 tanggal 26 November, di mana yaitu bukti surat penggugat. Yang pertama KTP, yang kedua fotokopi surat pemberkatan, yang ketiga kartu keluarga, yang keempat kartu surat keterangan pelaksanaan perkawinan menurut adat Karo, yang kelima surat rekomendasi dokter spesialis penanggung jawab rumah sakit jiwa Bina Karsa, yang keenam fotokopi kartu BPJS, yang ketujuh fotokopi kartu BPJS juga. Sidang ke-8 yaitu bukti surat tergugat, dilanjutkan bukti saksi penggugat. Pada hari Kamis 10 Desember 2020. Bukti surat tergugat yaitu fotokopi KTP. Sebelum saksi penggugat ada, maka sumpah saksi akan saya utarakan. Salah satunya yaitu sumpah saksi agama Kristen Protestan. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya berjanji bahwa saya sebagai ahli telah dan akan memberikan keterangan menuntut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya. Saksi yang pertama yaitu Riasta Tarigan, di mana adalah pariban penggugat dan kenal kepada tergugat. Keterangannya, penggugat dan tergugat benar suami istri. Penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok. Tergugat pernah meninggalkan rumah kurang lebih 1 tahun. Saksi menyatakan bahwa penggugat pernah bilang masalah mereka yaitu tergugat sakit tapi tidak mau berobat dan minum obat. Tergugat suka marah-marah. Mereka pernah melakukan upaya damai 2 kali dan saksi juga hadir. Menyatakan tergugat pernah meminta Jayo padahal mertuanya hanya sendirian. Tidak ada yang ngurusin, belum pernah melihat tergugat memukul penggugat, tapi pernah mendengar bahkan kacamata sampai patah dan pecah. Saksi kedua yaitu Gembira Tarigan, di mana kakak ipar dari penggugat atau istrinya kakaknya penggugat. Tergugat sudah tidak hidup satu atap. Tergugat pergi kurang lebih 1 tahun. Menjelaskan selain mereka hanya orang tua penggugat di rumah tersebut, dia mendengar tergugat sakit, tidak mau diajak berobat. Tergugat suka marah-marah dan temperamen. Sidang pada tanggal 17 Desember, saksi tergugat penggugat mengajukan saksi ketiga yaitu Julianta Tarigan, di mana adalah teman kecil penggugat dan tetangga. Tanggal 7 Januari 2021, konklusi hanya penggugat yang mengajukan dan tetap pada gugatannya. Pada tanggal 14 Januari 2021 yaitu putusan. Isi dari putusannya yang pertama,
mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat baik secara agama dan adat istiadat karo adalah sah menurut hukum. Yang ketiga, menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp713.000.